wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Mafrur Udif Nofaizi, SPD MPD. Perkenalkan juga, saya Ananda Saputra dengan NIM 240 9141 7043 dari Prodi D4 Teknik Sipil Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal metodologi penelitian yang saya ambil, yaitu perencanaan sistem perkuatan pondasi existing menggunakan metode micropile underpinning akibat rencana penambahan lantai ruang kelas pada gedung K10 yang pada saat ini yaitu 3 lantai pada Fakultas Vokasi UNESA. Oke, baik, kita masuk ke latar belakang. Mengapa saya memilih judul tersebut untuk penelitian saya? Yaitu karena dari pertumbuhan pesat jumlah mahasiswa baru di Fakultas Vokasi UNESA setiap tahunnya. Jadi itu menuntut adanya penambahan fasilitas ruang kelas baru. Nah, tetapi ada suatu masalah, yaitu kurangnya lahan horizontal di kampus Ketintang. Jadi, solusi yang paling rasional adalah optimalisasi lahan secara vertikal, yaitu dengan menambah lantai ke atas pada gedung K10 yang saat ini memiliki 3 lantai. Nah, penambahan lantai baru otomatis akan melipat gandakan beban mati dan beban hidup struktur atas yang langsung ditransfer ke pondasi existing. Nah, masalah utamanya adalah pondasi awal gedung K10 tidak direncanakan untuk memikul beban tambahan sebesar itu. Nah, jika dipaksakan tanpa rekayasa perbaikan, itu akan berdampak terjadinya penurunan pondasi, terus juga eh, memicu kegagalan struktur kolaps juga. Nah, sebagai solusi rekayasa geoteknik, diperlukan metode perkuatan pondasi bawah yang disebut underpinning. Nah, saya memilih metode micropile. Kenapa saya memilih metode micropile? Dikarenakan dimensinya yang sangat kecil dan sangat cocok untuk area kerja dengan ruang bebas terbatas. Kayak gitu. Nah, masuk ke rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada 3 poin besar. Yang pertama itu, berapakah besar peningkatan beban struktur atas yang terjadi akibat rencana penambahan lantai ruang kelas pada gedung K10? Kedua, apakah kapasitas daya dukung pondasi existing masih mampu memikul kombinasi beban baru tersebut? Dan yang ketiga, bagaimanakah konfigurasi desain sistem perkuatan micropile yang aman dan memenuhi faktor keamanan pada gedung K10? Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menghitung total beban struktur atas yang baru setelah adanya rencana penambahan lantai ruang kelas gedung K10. Yang kedua, mengevaluasi kapasitas daya dukung dan penurunan settlement fondasi existing dalam menerima kombinasi beban baru. Dan yang ketiga yaitu merencanakan dimensi, kedalaman, jumlah, dan detail pendulangan fondasi micropile sebagai sistem underpinning yang aman. Nah, apa sih manfaat dari penelitian ini? Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama untuk akademik, yaitu sebagai referensi dan studi literatur mengenai aplikasi teknologi underpinning dengan micropile pada struktur bangunan gedung bertingkat bagi mahasiswa teknik sipil. Dan yang kedua, itu memberikan rekomendasi teknis dan draft perencanaan nyata kepada pihak pengelola Sarpras UNESA jika rencana pengembangan gedung K10 direalisasikan. Dan di sini juga saya membuat batasan-batasan masalah. Jadi pertama, penelitian ini tuh hanya berfokus pada perencanaan struktur bawah, yaitu pondasi. Sedangkan evaluasi kekuatan balok kolom existing tidak dibahas secara mendalam. Yang kedua, data tanah yang digunakan adalah data sekunder hasil pengujian terdahulu di sekitar area gedung K10. Nah, yang ketiga, penelitian ini tuh mengacu pada SNI 8460 pada tahun 2017 dan SNI 1727 pada tahun 2020. Nomor 4, tidak menghitung rencana anggaran biaya atau RAB dikarenakan sudah jelas pada poin pertama, saya fokus kepada bagian struktur bawah atau pondasi. Seperti itu. Oke, lanjut pada kajian pustaka di bagian teori. Yang pertama itu ada konsep pembebanan struktur atas. Ini mengacu pada SNI 1727 2020, yaitu tentang prinsip beban dan desain minimum. Nah, standar ini tuh ngatur batasan ketat untuk memastikan bangunan mampu memikul berat sendiri, berat operasional, berat gaya lingkungan seperti angin dan hujan. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi pembebanan. Yang pertama, itu tuh ada beban mati. Itu tuh beban akibat berat sendiri seluruh komponen struktur dengan elemen bangunan.
Itu tuh termasuk dinding, kolom, plat lantai, dan atap. Lalu juga ada beban hidup. Beban hidup ini itu intinya adalah barang-barang atau sesuatu yang bisa digerakkan seperti manusia, lalu juga meja, kursi. Kenapa kursi itu masuknya ke beban hidup? Dikarenakan meja kursi ini tuh bisa dipindahkan, bisa dikurangkan dan bisa ditambahkan jumlahnya. Jadi itu termasuk beban hidup. Lalu beban atap. Nah, beban atap ini adalah akibat aktivitas pekerja karena eh, ini harus diperhitungkan ketika pekerja ini tuh atau ada seseorang yang menaiki atap, itu tuh atapnya masih kuat kayak gitu. Nah, beban lingkungan ini tuh ada hujan, angin, dan salju. Tapi karena di Indonesia itu tidak ada salju, jadi kita itu hanya menghitung beban hujan dan beban angin aja. Yang kedua itu ada pembebanan. Jadi di sini udah terpapang jelas. Di sini ada 5 combo. Jadi di sini ada D yaitu beban mati atau dead load, lalu juga L ada live load atau beban hidup, lalu juga ada LR atau beban atap, dan di sini juga ada W. W itu adalah beban angin. Oke. Jadi di sini ada konsep desain utama. Jadi ada dua. Yang pertama itu keadaan batas. Jadi struktur atas itu harus mampu memikul beban tanpa mengalami keruntuhan. Nah, yang kedua, pembebanan terpusat dan merata. Menurut SNI, itu tuh mengatur luasan efektif reduksi beban hidup. Nah, beban hidup pada bangunan bertingkat bisa direduksi berdasarkan luasan area yang dipikul karena probabilitas beban puncak terjadi secara bersamaan pada seluruh luasan sangat kecil. Lalu masuk ke teori yang kedua, yaitu teori daya dukung tanah dan pondasi. Perhitungan daya dukung tanah adalah tahap krusial dalam rekayasa geoteknik untuk memastikan kestabilan struktur pondasi. Intinya seperti itu. Nah, dalam teori ini, itu tuh ada tiga. Yang pertama, metode Terzaghi. Jadi, metode Terzaghi ini tuh adalah metode klasik yang dikembangkan pada tahun 1943. Lalu juga ada metode Meyerhof. Nah, bedanya Meyerhof dengan Terzaghi ini adalah Meyerhof ini tuh memperluas teori Terzaghi karena di Terzaghi ini dia tuh hanya menggunakan pondasi dangkal. Nah, di Meyerhof ini tuh udah bisa menggunakan pondasi-pondasi dalam atau depth faktor seperti itu. Nah, selain itu juga ada baik kita masuk ke teori yang ketiga yaitu metode perkuatan pondasi atau underpinning. Nah, underpinning ini adalah metode perkuatan struktur yang dilakukan untuk memperkokoh pondasi bangunan existing, baik dengan memperluas dimensi dasar maupun menambah kedalamannya. Nah, tujuan dari underpinning ini adalah menstabilkan bangunan, mencegah penurunan lebih lanjut, dan menambah kapasitas daya dukung tanah. Di sini ada fungsi-fungsi underpinning. Yang pertama itu perbaikan kerusakan, yang kedua itu perubahan fungsi bangunan, yang ketiga itu pencegahan kegagalan struktur. Nah, selain itu juga ada jenis-jenis metode underpinning. Yang pertama itu adalah underpinning beton massal, yang kedua underpinning balok dan dasar, yang ketiga underpinning tiang pancang, yang keempat itu injeksi, gouting, dan geopolimer. Lalu masuk ke teori yang keempat yaitu karakteristik fondasi mikropile. Fondasi mikropile adalah tiang berdiameter kecil. Biasanya itu sekitaran 10 cm sampai 30 cm yang dipasang menggunakan metode bor atau injeksi. Jadi fondasi ini tuh sangat ideal untuk area terbatas, seperti pada gedung K10 yang akan kita bahas atau akan kita teliti. Jadi berikut adalah karakteristik dan mekanisme perhitungannya. Jadi yang pertama itu ada mekanisme transfer beban, lalu yang kedua ada perhitungan daya dukung tiang tunggal, lalu yang ketiga ada daya dukung kelompok tiang, yang keempat ada efisiensi kelompok tiang, dan lalu kita beralih ke riset relevan. Nah, di dalam penelitian ini saya eh, menggunakan referensi dari penelitian yang sebelumnya. Dan saya itu mengambil tiga referensi penelitian. Referensi yang pertama itu dengan judul analisis efektivitas micropile dan Strauss pile untuk memperbesar daya dukung fondasi. Referensi yang kedua dengan judul analisa daya dukung dan konsolidasi fondasi micropile pada bangunan cagar budaya Pasar Johar Celatan.
Nah, untuk referensi yang ketiga, dengan judul aplikasi underpinning dengan micropile pada retrofit fondasi gedung bertingkat akibat perubahan fungsi struktur. Lalu di sini ada kerangka pikir penelitian. Nah, masalah yang sedang kita hadapi di dalam penelitian ini adalah peningkatan jumlah mahasiswa Fakultas Vokasi UNESA memicu rencana penambahan lantai pada gedung K10. Jadi yang awalnya 3 lantai mungkin bisa di-up menjadi 4 lantai atau 5 lantai, seperti itu. Nah, untuk solusi dari masalah di atas adalah menerapkan sistem underpinning, yaitu perkuatan struktur bawah pada pondasi existing bangunan. Kenapa seperti itu? Dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu bahwasanya di vokasi UNESA ini juga sudah kurangnya lahan secara horizontal. Maka dari itu kita harus menambah lantai pada gedung K10 contohnya seperti itu. Nah, di sini ada variabel independen. Yang pertama itu berapa sih diameter tiang micropile-nya? Yang kedua, berapa sih kedalaman tiangnya? Yang ketiga, berapa sih jumlah kebutuhan tiang per kolom? Yang keempat itu, berapa sih dimensi pelebaran pile cap? Nah, untuk menghasilkan data-data dari variabel di atas, kita itu menggunakan pengujian. Nah, pengujiannya itu menggunakan simulasi gedung existing, ditambah rencana lantai baru menggunakan software SAP 2000 atau ETAPS untuk mengekstrak nilai gaya aksial total atau PU. Nah, hasil dari pengujian itu kita jadikan rekomendasi diameter, kedalaman, dan juga jumlah tiang mikropile yang optimal untuk gedung K10. Nah, kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Nah, saya mengambil penelitian ini tuh menggunakan desain deskriptif kuantitatif berbasis perencanaan teknik atau engineering design. Nah, penelitian dimulai dari pengumpulan data numerik, pemodelan struktur, analisis kapasitas mekanis hingga menghasilkan visualisasi gambar kerja perencanaan perkuatan. Nah, untuk lokasinya yaitu berletak di Gedung K10 Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang. Untuk sampelnya yaitu objek utamanya ada di Gedung K10 dan untuk objek pendukungnya yaitu lapisan tanah di bawah Gedung K10. Itu tuh berdasarkan data log sondir yang tersedia dan rencana penambahan struktur lantai baru di atas lantai 3. Karena rencananya itu akan ada lantai 4 atau lantai 5 seperti itu. Nah, untuk instrumen penelitian, yang pertama itu ada data sekunder. Nah, data sekunder itu kita membutuhkan gambar denah dari gedung K10, mulai dari struktur, itu tuh pondasi, kolom, dan juga balok. Yang kedua, data geoteknik, jadi hasil uji laboratorium tanah dan uji lapangan. Lalu juga yang kedua, ada perangkat lunak, yaitu instrumen analisis. Kami di sini menggunakan SAP 2000, lalu ETAPS, itu tuh untuk melakukan pemodelan gedung dan untuk perhitungan. Lalu juga ada Microsoft Excel, itu tuh untuk melakukan perhitungan manual, daya dukung tanah, dan pendulangan beton micropile. Lalu di sini juga ada AutoCAD untuk memberikan gambar detail hasil perencanaan sistem perkuatan underpinning. Lalu kita menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap permodelan struktur atas. Jadi, kita memodelkan gedung K10 existing ditambah rencana lantai baru pada software analisis struktur yang mendapatkan total beban aksial yang bekerja pada setiap titik kolom. Yang kedua, tahap evaluasi fondasi existing, yaitu menghitung daya dukung izin atau kizin, fondasi existing menggunakan data tanah. Yang ketiga, tahap desain perkuatan micropile, lalu juga tahap kontrol keamanan. Jadi kita itu harus memastikan bahwasannya kekuatan grup tiang aman terhadap beban aksial, beban lateral, dan beban batas penurunan atau settlement yang diizinkan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari penelitian yang saya ambil. Kurang lebihnya dalam kata-kata atau perbuatan atau dari segi apapun saya mohon maaf. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.